Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Musyafa Sakti Batubara, NPM 22510401770 dari kelas MBSH. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zakat fitrah dan juga apa itu zakat mal serta berbagai macam zakat mal. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah sendiri yaitu merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada saat 10 hari sebelum bulan Ramadan atau sebelum bulan Syawal. Biasanya zakat ini dikeluarkan pada akhir-akhir bulan Ramadan oleh umat muslim yang gunanya yaitu sebagai wujud rasa syukur umat muslim bahwasanya telah berjalannya bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan. Dan biasanya zakat ini juga ditujukan yaitu untuk bentuk mensucikan diri atau mensucikan ibadah yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan atau untuk menyempurnakan ibadah kita. Zakat fitrah ini sendiri biasanya terdiri dari beras dan juga uang, tetapi yang disunahkan yaitu menyalurkan zakat fitrah menggunakan beras. Berapa sih total untuk keperluan untuk zakat fitrah tersebut per jiwanya? Untuk per jiwa sendiri total atau jumlah zakat fitrah yang harus disalurkan oleh setiap orang yaitu sebanyak 3, liter beras atau bisa disebut sebanyak yaitu 2,5 kilogram. Apakah kita boleh menyalurkan zakat fitrah melalui uang? Itu jawabannya boleh. Zakat fitrah melalui uang yaitu dihitung sesuai dengan harga berasnya. Apabila harga beras pada saat itu 10.000, maka kita harus menyalurkan sebanyak seharga 2,5 kilogram beras. Atau artinya kita harus menyalurkan Rp25.000 untuk zakat fitrah tersebut. Zakat fitrah ini akan disalurkan kepada orang-orang yang sesuai dengan kriteria penerima zakat fitrah. Lalu yang kedua yaitu ada zakat mal. Apa sih zakat mal? Mal sendiri berasal dari kata harta yang artinya zakat mal ini yaitu zakat dari harta yang kita miliki yang berhak disalurkan kepada yang menerimanya. Zakat mal terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada zakat dagang, zakat peternakan, zakat pertanian, zakat emas dan juga perak. Lalu ada juga zakat barang temuan atau zakat tambang, atau selanjutnya yaitu ada zakat investasi, ada zakat tabungan, dan yang terakhir yaitu ada zakat profesi atau pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu yang pertama zakat perdagangan dahulu. Zakat perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan apabila kita memiliki usaha atau jasa yang bergerak di bidang perdagangan. Contohnya, seperti kita memiliki CV, firma, ataupun PT. Nah, apabila kita sudah mencapai nisab atau haul yang ditentukan, maka kita berhak menyalurkan zakat yang kita miliki. Berapa sih total dari zakat perdagangan ini? Nah, dari zakat perdagangan ini contohnya kita ambil contoh yaitu apabila kita memiliki usaha toko emas. Nah, zakat yang kita berhak salurkan yaitu nisabnya, bahwasanya apabila di dalam usaha kita yaitu sudah mencapai nisabnya yaitu kita sudah memiliki emas sebanyak 85 gram dan sudah mencapai haulnya yaitu selama 1 tahun atau 12 bulan Hijriah. Nah, kita harus menyalurkan harga emas tersebut sesuai dengan harga pada saat itu. Contohnya harga emas pada saat itu harganya sekitar Rp800.000. Artinya ketika kita memiliki lebih dari 85 gram, contohnya kita ambil 100 gram emas, kita memiliki 100 gram emas. Artinya kita mempunyai uang dari emas tersebut senilai Rp80 juta. Nah, berapa sih kita harus menyalurkan zakat dagang ini? Kita harus menyalurkan zakat dagang ini yaitu sebanyak 2,5% atau sebanyak 2,5 gram emas tadi. Nah, ketika harganya Rp800.000, artinya kita harus menyalurkan zakat dagang ini sebanyak sekitar Rp2 juta untuk menyalurkan zakat perdagangan ini. Lalu yang selanjutnya yaitu ada zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat pertanian yang lahannya dialiri oleh irigasi dan juga ada zakat pertanian yang lahannya dialiri oleh non-irigasi. Apa sih yang irigasi dan non-irigasi itu? Yang irigasi adalah suatu lahan pertanian yang dialiri seperti parit, ledeng, sungai, dan atau aliran-aliran mata air lainnya. Nah, lalu apa sih yang non-irigasi? Yang non-irigasi itu adalah suatu lahan pertanian yang hanya bergantung pada
pada air hujan saja. Nah, berapa sih ketentuan dari zakat pertanian ini? Zakat pertanian ini boleh disalurkan atau wajib disalurkan pada saat sudah mencapai nisabnya, yaitu ketika seorang petani, kita ambil petani beras, ketika seorang petani beras yaitu sudah mencapai nisabnya sebanyak 653 kg beras, maka beliau berhak menyalurkan zakatnya ketika sudah mencapai 653 kg beras dan sudah mencapai haulnya yaitu selama 1 tahun. Berapa sih yang irigasi dan non irigasi? Untuk yang irigasi sendiri yaitu besaran zakatnya sebanyak 10% dan untuk yang non irigasi itu sebanyak 5%. Artinya yang 10% tadi contohnya kita ambil 100 kg beras, artinya kita ambil contohnya sesuai dengan 653 kg beras. Artinya ketika kita harus mengambil 10%-nya, yaitu kita harus mengambil sebanyak 65,3 kg beras untuk dizakatkan. Nah, ketika ingin dizakatkan melalui uang, yaitu artinya ketika harga beras tersebut sekitar 10.000, sekitar 653.000 rupiah. Lalu ada lagi yang non irigasi. Nah, yang non irigasi ini berapa jumlahnya? Yaitu 5%. Atau misalnya kita memiliki 653 kg beras, kita berhak menyalurkan sebanyak 32,65 kg beras. Nah, selanjutnya yaitu ada zakat peternakan. Zakat peternakan sendiri terdiri apa? Kita ambil saja contoh, yaitu ada zakat peternakan kambing dan juga ada zakat peternakan sapi. Nah, untuk zakat ini sendiri yaitu zakat yang kita keluarkan apabila kita sebagai seseorang yaitu memiliki usaha di bidang peternakan ataupun di bidang budidaya. Contohnya kita ternak kambing ataupun sapi. Nah, di situ juga ketika kita sudah mencapai nisab atau haulnya, maka kita harus diwajibkan untuk melaksanakan atau membayar zakat yang kita miliki. Berapa sih total dari atau jumlah dari zakat peternakan ini? Kita ambil contoh yang pertama yaitu binatang kambing. Binatang kambing sendiri yaitu sudah mencapai nisabnya, misal kita sudah memiliki 40 sampai 120 kambing dan haulnya sudah sampai 1 tahun, maka kita harus menyalurkan zakatnya sebanyak 1 ekor anak kambing berusia 1 tahun. Lalu kita ambil yaitu contohnya kita ternak sapi. Artinya untuk sapi sendiri jumlah zakat malnya yaitu sebanyak, ketika kita sudah memiliki 30 ekor sapi, maka kita harus ke 30 ekor sapi yang sudah mencapai haulnya 1 tahun, maka kita harus menzakatkan sebanyak 1 ekor anak sapi berusia 1 tahun. Lalu selanjutnya ada zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak itu tadi hampir sama ketentuannya dengan zakat dagang di atas, yaitu dimana pada saat kita sudah mencapai haul dan juga nisabnya. Nisabnya berapa untuk emas dan perak? Nisabnya sendiri yaitu sebanyak 85 gram emas ketika sudah mencapai haulnya selama 1 tahun atau 12 bulan hijriah. Berapa sih ketentuannya? Kita ambil contoh, kita memiliki 100 gram emas yang pada saat itu harganya Rp800.000. Artinya kita memiliki uang itu sebanyak 80 juta rupiah. Nah, dari uang 85 juta rupiah itu kita berhak menyalurkan zakatnya sebanyak 2,5% atau sekitar 2,5 gram emas. Artinya dari 2,5 gram emas tersebut kita harus menyalurkan zakatnya yaitu sebanyak 2 juta rupiah. Selanjutnya itu ada zakat rikas ataupun barang temuan dan juga bisa disebut barang tambang. Rikas adalah barang atau harta yang tertanam di dalam bumi dan bertahun-tahun tanpa kepemilikan. Nah, barang rikas ini sendiri yaitu barang yang terkubur di dalam tanah yang digalinya itu tanpa susah payah. Nah, barang ini sendiri bisa terletak di lahan kita ataupun di lahan yang belum dimiliki oleh orang lain atau tidak dikenal. Harta rikas ini sendiri bisa disebut sebagai barang temuan atau barang harta karun. Contohnya yaitu seperti sama dengan pertambangan, yang dimana di dalam tambang tersebut mengolah hasil dari apa yang ada di dalam bumi seperti batu bara, minyak mentah, dan yang lainnya. Ketika kita memiliki perusahaan tersebut, kita harus menyalurkan zakatnya. Nah, untuk zakat rikas atau barang temuan ini
sangat besar jumlahnya, yaitu sekitar 1/5 atau sekitar 20% dari pendapatan bersih pendapatan bersih perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan tersebut memiliki keuntungan yaitu sebesar 80 juta. Artinya 20% dari pendapatan tersebut apabila sudah mencapai haulnya untuk zakat ini tidak ada haulnya, tetapi ketika kita sudah mencapai angka tersebut, maka kita harus menzakatkan yaitu sebanyak 20%. Artinya yaitu sekitar 20 juta rupiah harus kita keluarkan untuk zakat barang tambang ataupun zakat barang temuan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada zakat investasi. Nah, zakat investasi ini itu kita lakukan apa kita melakukan investasi terhadap seseorang yang sudah sampai kepada nisab dan juga haulnya. Zakat ini yaitu sama dengan tadi zakat pertanian. Total dari zakat ini yaitu 5-10%. Zakat barang investasi ini yaitu contohnya kita menginvestasikan uang, saham, modal, ataupun barang-barang bergerak. Contohnya kita menginvestasikan mobil ataupun tempat tidak bergerak, yaitu contohnya kita menginvestasikan bangunan. Nah, apabila telah mencapai haulnya, yaitu selama 1 tahun, maka kita berhak menyalurkan zakatnya, yaitu sama tadi seperti di zakat pertanian itu tadi, yaitu sebanyak 5 sampai dengan 10% dari penghasilan bersih investasi tersebut. Contohnya, ketika kita sudah melakukan investasi selama 1 tahun dan kita mendapatkan keuntungan bersihnya dari investasi tersebut, kita ambil contoh 10 juta. Artinya kita harus menyalurkan sebanyak 5-10% dari keuntungan investasi bersih tersebut, yaitu sekitar 500 sampai dengan 1 juta rupiah. Itu untuk zakat investasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada zakat tabungan. Zakat tabungan ini yaitu apabila kita melakukan tabungan seperti kita menabung uang, menabung emas atau menabung barang lainnya, itu juga dikenakan zakat apabila sudah mencapai dengan nisab dan juga haulnya. Kita ambil contoh ketika kita melakukan tabungan emas. Contohnya seperti yang tren pada saat ini yaitu ada mini gold dan juga ada emas batangan. Nah, berapa sih nisab dan haulnya dari si zakat tabungan ini? Contohnya itu kita memiliki 85 gram emas. Nah, lagi-lagi untuk zakat tabungan ini sama seperti zakat emas dan juga zakat perdagangan, yaitu ketentuannya apabila sudah mencapai nisabnya sebanyak 85 gram dan sudah sampai pada haulnya selama 1 tahun atau 12 bulan Hijriah, kita berhak menyalurkan zakatnya sebanyak 2,5% atau sebanyak 2,5 gram dari emas yang kita punya. Contohnya kita punya kayak tadi contoh di atas yaitu 100 gram emas, artinya kita harus kita harus menzakatkan yaitu sebanyak 2,5 gram. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu ada zakat profesi atau zakat penghasilan. Untuk zakat profesi atau zakat penghasilan ini sendiri yaitu sebanyak 2,5%. Zakat profesi ini ada profesi apa saja sih? Sebenarnya banyak dari profesi zakat profesi ini, seperti profesi dokter, karyawan, PNS, dan juga masih banyak lagi profesi lainnya yang itu harus dizakatkan yaitu sebanyak 2,5%. Contohnya kita sudah mencapai penghasilan bersihnya yaitu sekitar 10 juta per tahun. Artinya kita harus menzakatkan 2,5%-nya yaitu sekitar 250.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang gadai apa yang ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283, yang dimana di sini saya akan membacakan surah dan juga arti dari surat tersebut serta menjelaskan apa yang ada di dalam surat tersebut dan juga apa itu tentang gadai. Baik, di sini saya akan membacakan surah dan juga artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah فإن آمنوا بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا
sahadah wa man yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang dimana artinya yaitu, dan jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Baik, dari ayat tersebut yaitu dapat dijelaskan bahwasannya jika tidak ada seorang penulis atau pencatat utang, maka sang peminjam uang ini harus menjaminkan barangnya sebagai jaminan agar ia tetap tidak lari ataupun tidak ingkar janji terhadap apa yang ia pinjam. Nah, dari ini sendiri bisa dijelaskan yaitu bahwasannya gadai sendiri yaitu adalah kegiatan pinjam meminjam yang dimana sang peminjam ini menjaminkan suatu barang terhadap sang pemilik uang ataupun sang pemilik modal. Nah, gadai ini bisa contohnya yaitu sebagai banyak yang ada di Indonesia, yaitu ada gadai emas, gadai kendaraan, dan juga yang lainnya. Namun sayangnya sistem gadai ini pada saat ini banyak disalahgunakan. Pada saat ini sistem gadai banyak yang memakai bunga. Nah, dari situ maka muncullah bunga tersebut yang nantinya menjadi riba, seperti yang dilakukan oleh penggadaian konvensional yang ada di Indonesia. Maka dari itu muncullah penggadaian syariah sebagai jalan tengah agar masyarakat yang melakukan pinjaman tersebut tidak terjerat bunga yang nantinya akan menyebabkan riba, yang di situ merupakan haram hukumnya dan akan mendapatkan dosa. Nah, di sini apa sih itu penggadaian syariah? Penggadaian syariah sendiri yaitu perjanjian antara pihak pemberi pinjaman atau pihak pemberi uang dengan pihak yang meminjam uang, di mana sang peminjam uang ini menjaminkan barangnya terhadap sang peminjam uang, yang nantinya mereka bisa meminjam uang tetapi mereka menjaminkan suatu barang. Contohnya, ketika seseorang ingin meminjam uang di penggadaian syariah dan ia menjaminkan yaitu emas ataupun BBKB ataupun yang lainnya. Nah, di situ pada penggadaian syariah ini tidak melakukan atau tidak memakan bunga, maka dari itu tidak akan menimbulkan unsur riba yang nantinya haram serta mendapatkan dosa. Di dalam penggadaian syariah ini juga terdapat yang namanya akad rahan, yang itu artinya di mana sang pemberi modal atau sang pemberi uang ini dan juga sang peminjam ini, ketika sang peminjam ini menjaminkan barangnya supaya sang pemberi uang ini mendapatkan ketenangan dan juga kenyamanan bahwasanya ketika seseorang yang meminjam uang ini sudah menjaminkan hartanya, artinya di situ sudah percaya bahwasanya sang peminjam ini akan bertanggung jawab apa yang mereka pinjam. Nah, dari situ ada juga banyak beberapa contoh dari penggadaian syariah yang pada saat ini tenar di Indonesia, yaitu ada produk yaitu yang namanya yang mananya ada gadai emas, ada gadai haji, ada arum haji, ran hasan, ran fleksi, ran bisnis, dan masih banyak yang lainnya. Munculnya penggadaian syariah ini yaitu untuk jalan tengah supaya masyarakat tidak terjerat riba dan tetap bisa melakukan gadai ketika mereka membutuhkan dana ataupun membutuhkan uang. Tetapi perlu diketahui bahwasanya gadai ini merupakan utang yang nantinya harus dibayar oleh sang peminjam uang, dan nantinya ketika utang tersebut sudah lunas, maka barang yang dijaminkan oleh sang peminjam ini akan dikembalikan seutuhnya tanpa menggunakan bunga ataupun tanpa menggunakan embel-embel lainnya yang dimana tersebut tidak mengandung unsur riba dan tidak mengandung unsur haram serta dosa. Maka dari itu penggadaian syariah bisa dipilih sebagai jalan tengah agar
masyarakat yang sedang butuh dana tersebut bisa melakukan gadai, yaitu menjaminkan barangnya ke suatu penggadaian, tetapi tidak mendapatkan unsur bunga yang nantinya itu bisa menimbulkan riba. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Apabila masih banyak kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.